Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Diana Fatmasari dari SDN Pemurus Baru 3 dan ditemani oleh dua rekan saya. Saya Yasin dari SDN Basiri 1. Saya Silvina Putri dari SDN Pemurus Dalam 5. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sisil. Waalaikumsalam Ibu Diana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sangat baik. Ibu Diana bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Saya dengar hari ini Ibu Sisil ada sesi coaching dengan Bapak Yasin ya? Iya benar sekali Ibu. Ya, jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan Ibu Sisil nanti. Nah, apakah Ibu Sisil sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Saya rasa saya sudah siap Ibu. Ya, baiklah Ibu. Sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan dan nantinya juga akan saya tanyakan kepada Ibu Sisil. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik. Ya. Nah, poin-poin yang akan saya amati nanti pada saat Ibu Sisil coaching yaitu akan melihat apakah Ibu akan melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak. Karena kita ketahui bersama Ibu Sisil, alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Ibu Sisil. Baik Ibu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati Ibu apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Ibu Sisil. Baik Ibu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya resep, ask, summarize, dan juga appreciate. Seperti kita ketahui, resep itu di mana Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching, Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan Ibu merangkum, kemudian Ibu memberikan apresiasi kepada coaching tersebut. Nah, apakah sudah jelas dari rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi Ibu Sisil? Sudah sangat jelas Ibu Diana. Baiklah Ibu Sisil, selanjutnya saya izinkan saya bertanya dengan Ibu Sisil. Pertama-tama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching? Saya nanti mungkin akan mengembangkan mendengarkan aktif Ibu. Mungkin supaya bisa lebih menggali bagaimana potensi coaching saya agar dapat menemukan solusi dari masalah yang telah dibicarakan. Baik, kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu pada bagian mana secara spesifik yang akan Ibu observasi nanti terhadap Bapak Yasin? Mungkin mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti kompetensi yang akan Ibu Sisil gunakan nanti adalah mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Benar sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada proses coaching ini? Tujuannya, Bu? Tujuannya agar nanti coaching saya bisa menemukan solusinya sendiri tanpa saya mengiyakan, kemudian dia bisa secara rileks, santai untuk mengungkapkan masalah-masalah yang beliau hadapi. Baik, terima kasih Ibu Sisil. Demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai yang nanti pada saat observasi.
Selanjutnya saya persilahkan Ibu Sisil untuk melaksanakan proses kegiatan kucing bersama Bapak Yasin. Nanti setelah melakukan kucing kita bertemu lagi ya Ibu Sisil ya. Terima kasih banyak Ibu Diana, Iya. mohon bimbingan. Terima kasih Ibu Sisil. Assalamualaikum Bapak Yasin, Waalaikumsalam Ibu Sisil. bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat kok ya. Alhamdulillah. Apakah Bapak sudah makan? Kalau makan sudah tadi Bu. Nafsu aja gitu makannya. Alhamdulillah. Baik Bapak Yasin, tadi kan Bapak menghubungi saya nih untuk berdiskusi. Apa kira-kira yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Nah, iya Bu ya. Jadi karena kita sudah bertemu di sini ya, maka saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin ini nantinya bisa mendapat jawabannya saya ya. Nah, jadi yang ingin saya diskusikan ini tentang pembelajaran di kelas Bu ya. Jadi di kelas itu saya mempunyai masalah nih tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di kelas itu khususnya pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak tuh kurang aktif, kurang antusias ya. Bahkan nilai KKM-nya pun masih di bawah. Nah, mungkin ini yang akan saya nanti diskusikan sama Ibu, kira-kira seperti itulah. Oh, jadi tentang pembelajaran bahasa Indonesia di mana nilai anak-anak di bawah KKM ya Pak? Nggih, betul Bu. Kira-kira nih Pak Yasin, apa sih yang membuat nilai anak-anak itu ada di bawah KKM nih menurut Bapak Yasin? Nah, jadi ini Bu ya. Kenapa jadi anak-anak itu di bawah KKM? Menurut analisa atau yang sudah saya jalani di kelas itu, anak-anak itu ketika pembelajaran bahasa Indonesia ada perasaan jenuh, bosan, dan merasa tidak antusias atau tidak ada keaktifan di dalam pembelajaran. Nah, jadi mungkin salah satunya mungkin beberapa hal tersebut yang menjadikan nilai KKM saya itu rendah ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Oh, jadi ini faktor anak-anak yang jenuh, bosan ya Pak, sehingga tidak aktif dalam pembelajaran. Kalau begitu, apakah Bapak sudah pernah mencoba nih menggunakan media atau metode pembelajaran yang menarik? Nah, kalau media ya Bu, selama saya ini khususnya pembelajaran bahasa Indonesia ya, saya hanya menggunakan media yaitu papan tulis Bu. Kemudian selain papan tulis juga saya menggunakan media yang sudah lama. Nah, mungkin dari situ ya saya tidak menggunakan media yang lain, hanya menggunakan papan tulis yang biasa saja. Nah, mungkin itu saja Bu ya, tidak ada media yang lain lagi. Oh, jadi selama ini Bapak menggunakan media papan tulis saja. Kemudian apakah Bapak ada media pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi aktivitas siswa di dalam kelas sehingga nanti nilai anak-anak itu tercapai Pak, menurut Bapak Yasin? Ini Bu ya, sebelum saya menentukan media ya, jadi dari pertanyaan yang pertama tadi saya menganalisa ya bahwa anak-anak itu ternyata tidak aktif, tidak antusias ya. Kemudian rencananya apakah ada media ya? Kalau menurut saya sih Bu ya, media yang cocok itu kira-kira adalah media yang membuat anak untuk aktif ya. Kemudian anak yang antusias ya. Kemudian selain itu juga saya melihat anak-anak di kelas saya itu suka dengan teknologi Bu. Selain daripada teknologi juga anak-anak itu suka dengan gaya belajar audiovisual. Nah, mungkin dari sana setelah saya analisa ya, dari pertanyaan Ibu juga dan dari analisa saya sendiri, kira-kira media yang cocok kalau hanya dilihat dari permasalahan tersebut adalah media pembelajaran. Kalau saya kombinasikan ya, media pembelajaran teknologi ya berbasis aplikasi game, kayaknya itu mungkin cocok Bu ya. Menarik sekali nih Bapak, karena sesuai dengan zaman sekarang ya Pak, anak-anak lebih cenderung ke teknologi sehingga Iya. Bapak mungkin akan menggunakan media pembelajaran tersebut. Iya betul. Apa alasan Bapak memilih media metode pembelajaran tersebut Pak? Nah, alasan saya kenapa memilih media tersebut, karena kan kalau saya lihat ya, dari karakteristik siswa, kemudian dari analisa saya, ternyata anak-anak itu kalau melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan teknologi, itu mereka itu semangat dan motivasinya muncul Bu. Kemudian juga ketika ada pembelajaran yang ada audiovisualnya,
semangat dan antusiasnya itu lebih bertambah. Nah, mungkin di sini yang kenapa alasan saya mengambil teknologi ini, karena bisa mendukung proses belajar mengajar saya di kelas, sehingga anak itu kedepannya termotivasi lah. Itu alasannya kenapa saya memilih media pembelajaran ini. Oh, luar biasa sekali Pak Yasin telah memilih media pembelajaran tersebut. Kemudian nih Pak, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya nih dalam penggunaan media pembelajaran tersebut? Apakah ada dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menerapkannya? Untuk rencana ya, yang pasti rencana itu ada planning dulu Bu ya. Nah, dari sana mungkin saya akan merencanakan dulu sebelum membuat atau mengimplementasikannya, karena yang namanya media ini tidak bisa dibuat sehari dua hari ya. Otomatis saya juga meminta dukungan dari kepala sekolah. Artinya kan dukungan itu tidak hanya berbentuk dari materi, dukungan dari support maupun motivasi. Kemudian selain daripada itu rekan sejawat mungkin bisa juga ya. Nah, ya, dari sana saya akan merencanakan terlebih dahulu Bu. Mungkin ini. Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, di level berapa kira-kira nih Pak keberhasilan yang Bapak rasa penggunaan media pembelajaran tersebut akan menarik perhatian siswa Pak? Nah, kalau sekarang ya saya melihat levelnya untuk anak-anak di kelas saya, karena berhubung media yang berbasis teknologi ini rencananya kan akan saya gunakan, pasti otomatis pemula ya, bisa dikatakan pemula karena belum pernah memakai kan. Ya bisa dikatakan di level 6 lah, karena level 6 ini kalau saya kategorikan masih bersifat pemula, dan itu perlu bimbingan dan mentor dari seorang guru untuk bisa menggunakan atau memahami media pembelajaran ini. Itu seperti itu Bu. Jadi nanti akan dinaikkan ke level berapa nih Pak? Nah, kalau level ya, dari level 6 ke level mungkin kalau saya melihat di sana maksimalnya ya, kira-kira di level 8 lah. Alasan saya kenapa di level 8, karena kalau nya di level 9, 10, itu artinya kan kalau nya sudah bisa dalam artian sudah beberapa kali mencoba. Selain daripada itu juga ada evaluasi dari guru dan anak-anak. Nah, itu ada level 10. Karena kalau level 8 ya, mungkin kalau sudah sekali, 2 kali memakai, kemudian bisalah untuk meningkatkan hasil KKM yang asalnya rendah, mungkin 2 atau 3 tangga, atau misalnya nilainya lebih bagus dari sebelumnya, itu saya kategorikan nilai level 8 lah, seperti itu. Apakah ada nanti Pak rekan yang akan membantu Bapak dalam penerapan media pembelajaran tersebut? Kalau saya lihat ya di sekolahan itu, untuk rekan ya, kalau rekan ada sih guru yang ahli teknologi ya di bidang teknologi ini. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman yang ahli di bidang teknologi tersebut untuk membantu saya. Yang pertama merencanakan, kemudian membuat aplikasi tersebut dan akan merealisasikan aplikasi game tersebut nantinya untuk siswa di dalam pembelajaran. Nah, jadi teman sejawat tersebut mungkin bisa membantu saya Bu. Luar biasa sekali ya Pak, ternyata sudah ada rekan sejawat yang bersedia membantu ya Iya, Pak. Ya. Kemudian nih Pak, kapan kira-kira Bapak dapat menerapkannya nanti di dalam kelas? Untuk penerapannya ya Bu ya, kalau berdasarkan tadi kita wawancara, kemudian perencanaan saya, itu mungkin di minggu depan baru bisa dilaksanakan. Karena yang pertama alasannya adalah saya harus berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat. Kemudian selain dari berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT, saya juga akan menganalisa bagaimana sih perkembangan siswa ini. Jadi dalam penerapannya saya tidak langsung menerapkan pembelajaran ini, harus ada beberapa tahapan yang mungkin bisa saya laksanakan di kelas. Selain daripada untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di bidang IT tadi. Luar biasa Bapak Yasin. Nah Bapak Yasin, menarik sekali nih perbincangan kita hari ini ya Pak, tentang aplikasi games yang akan Bapak terapkan nanti di kelas. Guna menarik perhatian siswa sehingga aktif dan dapat mendapatkan nilai di atas KKM. Bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak? Nah, alhamdulillah Bu ya. Tadinya saya sebelum berdiskusi ngobrol sama Ibu ya, perasaan yang buntu, pemikiran yang buntu, yang kegalauan saya di kelas itu masih berputar-putar di kepala. Sekarang setelah berbicara dengan Ibu, perasaan saya itu seperti sudah mendapatkan berlian atau emas ya,
riang gembira gitu. Nah, jadi perasaan Alhamdulillah. mendapatkan pemecahan masalah ini sangat luar biasa, Bu. Dibantu dengan tadi Ibu juga berdiskusi dengan saya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Semoga nanti kita bisa berdiskusi dan berbincang lagi di lain kesempatan dengan permasalahan yang sama atau yang berbeda lagi ya Pak. Mungkin sampai di sini dulu Pak pertemuan atau perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bapak Yasin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Ibu Sisil. Pagi Ibu Diana. Wah, Ibu Sisil luar biasa ya kucingnya tadi. Saya sudah melihat berjalan dengan lancar. Kalau dilihat pada proses kucingnya tadi, bagaimana nih perasaan Ibu Sisil setelah melakukan proses kucing tadi? Saya merasa saya sangat senang karena saya bisa membantu atau memfasilitasi kuki saya untuk memberikan masukan tentang masalah-masalahnya, kemudian saya bisa menyelesaikannya dengan solusi sendiri. Jadi saya sangat senang Ibu Diana. Ya, baik Bu Sisil. Pada saat kucing tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Sisil harapkan pada kompetensi kucing Ibu, kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada proses kucing tadi? Tadi saya rasa saya sudah melakukan adalah prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kuki saya. Kemudian dengan proses coaching tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, sesuai dengan apa yang saya amati juga Iya. Bu Sisil ya. Baik Bu Sisil, jika yang sudah tercapai pada tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu Sisil harapkan itu apakah juga sudah tercapai? Mungkin masih ada seperti kehadiran penuh Ibu, karena tadi kuki saya sepertinya masih kaku untuk mengeluarkan unek-unek masalahnya. Jadi saya seharusnya itu memberikan teknik stop kepada dia. Gitu ya Bu Sisil ya. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya Bu Sisil ya. Berdasarkan observasi saya, menurut saya pada percakapan yang Ibu Sisil lakukan dengan kucing Ibu tadi, Ibu sudah melaksanakan dengan baik dan sangat baik menurut saya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada kucing dalam sesi kucing tadi dan juga mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dengan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam merencanakan aksinya juga Bu. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya juga lihat Ibu tadi fokus dengan kucing, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada pra-observasi yang tadi yang sebelum Ibu melakukan kucing tadi. Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Saya sangat senang karena Ibu telah meluangkan waktu untuk mengamati proses kucing saya hari ini. Ya, apakah yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, Bu? Saya rasa saya sudah sudah melakukannya. Baik Ibu, senang bisa melakukan observasi dengan Ibu. Untuk selanjutnya dari hasil coaching ini, Ibu lakukan kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu atau yang Ibu ingin kembangkan untuk selanjutnya, Bu? Mungkin presentnya Bu ya. Baiklah Ibu Sisil, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik kucing ya Bu ya. Artinya kucing ini sendiri
bisa terlaksana dengan baik karena adanya jam terbang atau mungkin sering melakukan proses latihan kucingnya ya Bu ya. Kira-kira dari Ibu yang sampaikan tadi ada hal lain lagi yang apakah yang ingin Ibu sampaikan Bu Sisil? Mungkin sudah cukup Ibu Diana. Kalau begitu sampai bertemu lagi Ibu Sisil, semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih banyak Ibu Diana. Ya, terima kasih juga Ibu Sisil sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.